Shalom, selamat malam bagi kita semua, di mana kita pada malam hari ini bisa akan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Biarlah kiranya ibadah yang kita lakukan ini hanya semata hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Terpujilah namamu kekal selamanya, ya Tuhan, karena kasih, kemurahan, dan pertolonganmu, berkat-Mu yang nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada malam hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah rumah tangga, dalam satu persekutuan yang indah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan sabda firman kebenaran. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi dia, menutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar bersama menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami untuk hari yang akan datang. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sadar dan mengakui segala dosa, kejahatan, dan pelanggaran kami, baik yang kami lakukan secara nyata di dalam perilaku kami maupun secara tersembunyi di dalam pikiran hati kami. Berilah pengampunan-Mu dan damai sejahtera, ya Tuhan, agar kami, Tuhan, layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalamnya nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita bermazmur, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Pak, tadi belum ada aminnya. Iya. Iya. Ulang ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu kekal selamanya, ya Tuhan, karena kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu, berkat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami, Tuhan, pada malam hari ini bisa memuji, memuliakan nama Tuhan melalui satu persekutuan yang indah, ibadah rumah tangga. Biarlah Tuhan kiranya senantiasa memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Bahkan kami juga, Tuhan, menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Rika J. Harisakti yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar, firman yang akan disampaikan menjadi tuntunan dasar kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sadar dan mengakui segala dosa, kejahatan, pelanggaran kami, baik yang tampak melalui perilaku sikap laku kami maupun yang tersembunyi dalam pikiran hati kami. Berilah kami pengampunan, ya Tuhan, dan berilah kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami, Tuhan, layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Mari kita bermazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Jalan orang benar dan
jalan-jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait pertama. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan, seraya merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Tinggi. Malam hari ini dengan rasa syukur itu juga kami mau memohon kepadamu, kiranya Engkau membuka mata hati, telinga, bahkan pikiran serta akal budi kami, sehingga ketika malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan dalam setiap perintah Tuhan di dalam Alkitab yang sebentar kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena semua anak Tuhan yang boleh membuka pintu hati beribadah pada malam hari ini telah siap sedia untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, Sang Roti Kehidupan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membaca bersama kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya sampai ayat yang ke-16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kesetiaan kita kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan untuk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita membaca lagi ayat yang ke-15
Mari kita baca sama-sama lagi ya, ayat yang 15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah akar pahit atau akar kepahitan mungkin tidak asing lagi ya dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita melayani atau mendengarkan keluh kesah sahabat, teman, atau seseorang yang mempunyai sakit yang berat atau mempunyai kesedihan yang sekian lama mereka alami atau masalah apapun, ketika kita berkunjung, kita mendengarkan keluh kesah mereka, lalu biasanya kita berkata kepada orang tersebut kalau kita harus menyingkirkan atau mencabut akar kepahitan. Saudara, akar kepahitan itu apa sih? Soalnya bacaan kita dalam Ibrani pasal 12 ini juga pernah diangkat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31. Saya mengajak kita membaca Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Kita baca ya sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi katanya segala kepahitan dibuang dari antara kamu. Jadi dari kedua ayat yang kita baca, kitab Ibrani maupun kitab Efesus yang barusan kita baca bersama tadi, kita tahu bahwa akar pahit atau akar kepahitan itu bersifat negatif. Akar pahit dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari, Bapak Ibu, ditulis di sana kata tumbuh akar pahit ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari itu begini bunyinya, supaya jangan ada yang menjadi tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Jadi saudara, akar pahit itu seperti satu tumbuhan yang beracun, dan itu artinya apa? Mematikan ya. Saudara, secara hurufiah arti dari akar pahit seperti itu. Tetapi kelihatannya kata-kata akar pahit di sini dalam kitab Ibrani bukan dalam arti hurufiah, tetapi dalam arti yang bersifat kiasan. Nah, pertanyaannya, yang mengkiaskan apa sebenarnya? Kembali pada kitab Efesus 4 ayat 31 tadi, segala kepahitan. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari, kitab Efesus 4 ayat 31 tadi dikatakan, hilangkanlah segala perasaan sakit hati. Nah, terjemahannya seperti itu. Jadi kata akar kepahitan atau akar pahit di sini diterjemahkan sebagai apa? Perasaan sakit hati. Nah, ini menarik saudara, bahwa perasaan sakit ini, sakit hati ini digambarkan sebagai kepahitan atau akar pahit. Dan akar pahit itu
seperti apa katanya? Tumbuhan yang beracun. Jadi dengan kata lain, rasa sakit hati itu adalah gambaran disebut sebagai kepahitan atau akar pahit. Dan kalau itu adalah tumbuh-tumbuhan yang beracun secara hurufiah, maka sebenarnya rasa sakit hati itu adalah pada dasarnya membunuh diri sendiri. Pada dasarnya akan merusak diri sendiri. Nah, saudara, akar pahit ini timbul dari ketidakwaspadaan kita dalam menjaga hati kita. Ketika saudara dan saya kecewa, dan ketika kita menyimpannya dalam hati dan tanpa sadar, itu tumbuh menjadi luka di dalam batin kita yang kalau tidak terobati, maka itu akan menjadi semacam racun yang membunuh diri kita. Makanya disebut akar pahit. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya lagi, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami akar pahit? Seperti apa sih orang-orang yang mengalami akar pahitan? Dari beberapa sumber yang saya temukan, yang saya baca dan temukan, ada 7 orang kurang lebih. Nanti saudara bisa menambahkannya sendiri ya. Atau ketika saudara memeriksa diri sendiri, wah seperti ini nih orang yang menyimpan akar pahitan, menyimpan sakit hati. Yang pertama, orang yang mengalami akar pahit atau akar kepahitan, dia akan gampang sekali marah dan tidak dapat mengontrol emosinya. Yang kedua, dia mudah tersinggung. Yang ketiga, dalam pergaulan ia cenderung kasar dan suka memaki orang. Yang keempat, mudah menghakimi orang. 5, orang yang suka menutupi kelemahannya dengan menjaga image-nya, dengan mengatur dan mendominasi orang lain. Yang keenam, orang yang menyimpan akar pahit adalah orang yang sering merasa dirinya paling benar. Dan yang terakhir, orang yang menyimpan akar kepahitan adalah orang yang lebih suka mencari kesalahan orang lain. Nanti saudara bisa tambahkan lagi dan lain-lain. Lalu apa yang menjadi dampak atau akibat dari akar pahit ini? Dampaknya apa? Ada 2. Dikatakan ada 2 hal yang terjadi dari orang yang memilih menyimpan akar pahit ini dalam hatinya. Yang pertama, orang ini akan menjadi troublemaker atau seorang perusak atau perusuh. Dimanapun ia berada, ia selalu ribut atau berantem dengan orang lain. Makanya Bapak Saudara, dari ayat Ibrani 12 ayat 15 yang tadi kita baca, dikatakan apa tadi? Ayat 15 tadi. Coba kita lagi baca ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kelihatannya, Ibu Bapak Saudara, orang yang menyimpan akar pahit ini sekali lagi akan menjadi troublemaker yang merusak banyak orang. Yang kedua, cuma 2 sabar. Yang kedua, 2 hal yang terjadi dari orang yang menyimpan akar pahit dalam hatinya. Yang kedua adalah dia membuat orang di sekitarnya tidak nyaman.
Dan akar kan, kalau saudara tahu akar ya, akar pohon itu kan biasanya letaknya di bawah tuh ya. Meskipun kita juga temukan ada akar pohon yang timbul ke permukaan. Nah, demikian juga akar pahit secara fisik itu memang tidak kelihatan. Artinya dia mungkin rajin ke gereja, bahkan bisa juga dia adalah seorang pengurus gereja. Dia bisa jadi aktivis dalam pelayanan dan lain-lain. Tapi dimanapun dia berada, orang akan menjadi geram atau menjadi tidak nyaman dengan kehadirannya. Dan itu menyebabkan kehadirannya bukan membawa damai sejahtera, tetapi malah sebaliknya menghilangkan damai sejahtera itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang penting. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita menghilangkan akar kepahitan itu? Atau menghilangkan rasa sakit hati? Atau menghilangkan luka hati? Biasanya kalau ada luka hati, maka pasti ada orang yang menyebabkan luka hati. Ada orangnya. Sehingga Bapak Saudara, cara untuk menyelesaikannya cuma satu, adalah akar pahit itu harus dicabut, atau dengan kata lain bahwa di sini perlu kita melepaskan pengampunan, atau dengan kata lain dendam itu kita buang jauh-jauh. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang terbebas dari rasa sakit hati. Jadi kuncinya apa tadi? Itu kuncinya pengampunan. Kalau kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, maka kita akan bebas dari akar kepahitan. Kita akan bebas dari perasaan sakit hati. Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh kita rasakan, bahkan boleh kita bagikan kepada orang lain. Selamat menyingkirkan akar pahit sesuai tema kita pada malam hari ini. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita kembali dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu malam hari ini. Kembali Tuhan mau memberikan kami petunjuk bagaimana kami hidup bahagia. Hidup bahagia itu adalah pilihan. Ketika pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk menyingkirkan akar kepahitan, sakit hati, dendam, amarah, itu adalah cara Tuhan supaya kami terus merasakan nikmatnya kehidupan ini. Bahkan bukan cuma menikmati kehidupan ini, tetapi juga kami boleh, hidup kami sendiri boleh dinikmati oleh orang lain. Artinya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Kalau kami bisa membawa dan membagikan damai sejahtera, maka dimanapun kami berada, orang-orang akan menghormati kami, menyayangi kami, dan orang juga akan meniru dan meneladani kami. Bukankah itu adalah sebuah keindahan? Dan pada malam hari ini keindahan hidup yang Tuhan berikan kepada kami,
menyingkirkan akar pahit dalam kehidupan kami dengan memberi pengampunan. Sebagaimana dalam doa kami meminta pengampunan dari Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Alangkah kami egoisnya Bapa, jikalau kami memohon pengampunan dari-Mu, tetapi kami tidak bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi perbaikan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini boleh menjadi koreksi iman kami, sehingga iman percaya kami semakin hari semakin didewasakan oleh Tuhan. Pengenalan kami akan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan boleh semakin matang, sehingga dalam kehidupan yang kami jalani sungguh adalah hidup yang Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini biarlah Engkau juga hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada. Dan ketika mereka menyaksikan tayangan ini, biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka satu persatu dan keluarga di rumah tangga, supaya hidup kami dan rumah tangga kami, keluarga kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini, dan juga anak-anak Tuhan yang boleh memberi diri melayani pada malam hari ini bersama-sama dengan hamba. Kami berdoa untuk pelayanan Turbos Bapak Ganda, dan juga pemandu lagu Ibu Tobi serta Aveni sebagai organis. Begitu juga kami berdoa untuk saudari Naomi yang begitu setia memberikan pelayanan di masa mudanya. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh dan terus memberi diri dalam pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memperlindungkan diri lelah mereka. Tuhan memberkati orang-orang di sekitar mereka, keluarga terutama yang mendukung dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Bahkan tak lupa secara khusus kami mau berdoa untuk jemaatmu yang sakit, jemaatmu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, jemaatmu yang sedang kesulitan secara ekonomi, jemaatmu yang sedang mengalami kebimbangan, bahkan putusasaan. Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan mereka melalui kuasa Roh yang kudus, dan pakai kami Tuhan jemaat-jemaat-Mu, bahkan hamba juga, untuk menjadi teman dalam suka dan duka, teman yang bersedia memberikan telinga untuk mendengar, bahkan teman yang memberikan hati untuk mendoakan. Bahkan kalau Tuhan mampukan kami secara materi, kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita diiringi dengan nyanyian Gita Bakti 83, bait pertama. Maria
Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di mana kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kidung puji-pujian yang begitu indah, doa, permohonan, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tumbuh di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa kami lakukan dimanapun kami berada. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah Tuhan persembahan syukur ini untuk pelayanan kami di tengah-tengah gereja GPB Batrahaya. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami meteraikan doa syukur permohonan kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetap berdiri. Kembalilah kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jalanilah tugas panggilan dan tanggung jawabmu untuk tetap terus menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan memberikan pengampunan kepada orang yang melukai hatimu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh yang Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara bersama dengan semua orang yang kita cintai dimanapun mereka berada dari sekarang sampai selama-lamanya.